Sampean cek langsung salam. Kan sampean sing masuk ruangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, selamat pagi. Monggo silakan duduk, persiapkan. Sebelumnya Pak mohon maaf Anang. ya Pak Fajar, baru bisa memenuhi harapannya Pak Fajar untuk bertemu secara langsung ya karena kesibukan. Terus kemarin jenengan menghubungi ada sesuatu hal sepertinya ada yang penting ingin disampaikan. Saya minta untuk disampaikan lewat HP, kok ternyata ingin bertatap muka secara langsung. Nah, kira-kira suatu hal yang penting itu kalau boleh tahu apa ya Pak Fajar? Monggo. Okay. Ini hubungi panjenengan untuk pengen ngobrol sesuatu ini berkaitan dengan ini loh. Kemarin itu ada saya buat program ekstrakurikuler yang di sekolah ya di tahun baru itu, dan ini ada sedikit kendala apa toh ya, kendala bisa dibilang kendala atau gimana ya, belum sesuai target yang saya canangkan itu loh. Ekstra ini berjalannya ya masih lambat gitu Pak. Mungkin nanti dengan obrolan kita ini kita bisa saya bisa dibantu untuk memberikan hal penting agar ekstra ini bisa berjalan dengan harapan yang saya canangkan. Begitu Pak Anang. Gitu. Kalau boleh tahu program atau kegiatan ekstra yang ingin jenengan laksanakan itu apa ya? Kegiatan ekstra apa, bidang apa, tentang ini apa, Pak, atau apa gitu? Okay. Ya bidangnya tentang ya ada dua ini target, ada dua bidang dari satu. Pertama tentang budidaya tanaman ya, kedua tentang kewirausahaan. Saya buat ekstra itu namanya hidroponik edupreneur, budidaya tanaman ya, khususnya ini apa namanya sayuran ya, ini sayuran itu arahnya. Kemudian harapannya bisa mengajari anak-anak untuk ke entrepreneurnya juga dapat itu. Selain skill di budidaya cara hidroponik, juga bagaimana anak-anak itu belajar berwirausaha. Begitu berentrepreneur itu Pak Anang. Wirausahawan gitu. Skupnya yang ekstra yang saya buat bentuknya gitu. Jadi ini saya rangkum rencana pertemuan hari ini. Pak Fajar ingin sudah membuat program melaksanakan, yaitu program untuk mengembangkan kewirausahaan, melatih anak bagaimana menjadi seorang entrepreneur gitu ya, keinginannya Pak Fajar. Pertemuan kita hari ini saya tegaskannya seperti itu, nggih. Iya. Nah, sekarang dari ya betul Pak. Dari misalkan jenengan kan sudah mempunyai program, tentu jenengan kan sudah mengira-ngira saya ingin melaksanakan program seperti ini, kan pasti punya skala kemampuan jenengan kira-kira sampai sekarang ini, saat ini itu misalkan antara levelnya 0 sampai 10 jenengan pada posisi nomor berapa ya? Pengira-ngira untuk ya sebagai refleksi lah kekuatan. Terus kekuatannya apa? Kenapa kan jenengan saya berada di level misalkan level 8, nah, kan pasti punya kekuatan. Saya kok masih di level 5, nah, tetap kan pasti masih ada kekuatannya meskipun hanya pada level 5. Bisa Pak Fajar sampaikan untuk melaksanakan program kalau level kekuatan ya Pak.
Nggih, Kondisi saat ini itu kurang lebih ya ini di bawah 5 ya. Jadi berjalannya di program bawah itu 5. masih di bawah 5. Iya. Ya karena memang beberapa kendala ya karena ini program yang Nggih. baru. Kemudian kedua Hmm, itu saya sudah lama sebenarnya tidak tidak ngutak-ngutak atau sudah off lama, tidak nggih. main di bidang ini walaupun dulu ya di kuliah pernah ya. Tapi ini sudah lama Eh, tidak praktek lagi. Jadi beberapa hal itu ya harus meraba-raba lagi atau apa namanya harus banyak membaca, belajar lagi di YouTube dan seterusnya itu. belajar lagi. Yang kedua eh, ini apa namanya fasilitas dari sekolah itu belum maksimal ya, karena memang Maksimal. eh, mungkin ya eh, kalau lahan itu ada hanya fasilitas yang diberikan itu Iya. sarana di luar itu yang Hmm, belum maksimal. Saya masih cenderung apa namanya ini usaha pakai uang pribadi dan seterusnya untuk program ini sementara itu. Jadi ya masih kecil-kecil dalam artian tidak bisa kecil-kecil ya. membeli alat yang Belum sesuai pas. harapan. Ah, Jadi saya cobanya ini pakai barang-barang bekas dulu ini sementara itu kondisinya sekarang begitu. iya. Kalau Nggih. kekuatannya sebenarnya ya Nggih. antusias siswa itu cukup besar Pak, antusiasme siswa itu program Besar. ini tuh sangat baik sekali sebagai ekstra yang baru ya itu Nggih. eh, ya kemarin ada lebih 20 sekian anak itu. Padahal Istra ini nggak populer lah mungkin bagi anak-anak yang nggak benar-benar hobi loh Pak ya. Alhamdulillah ya Oh, lumayan begitu. itu untuk Lumayan. antusiasmenya anak-anak itu sedikit kekuatannya Pak, yang saya Sedikit. lihat loh ya ini di situ. Ini jenengan yang sampaikan kan ini saya lihat kan kekuatan dari siswa nggih. Terus kira-kira kekuatan yang Iya. dari diri panjenengan sendiri itu apa? Terus supaya program ini kok saya bisa menaikkan levelnya, itu kekuatannya dari diri panjenengan. Nah, monggo bisa Ya digali kekuatan kekuatannya itu. sih kalau saya sendiri anu Pak, ya saya Nggih, sudah punya pengalaman, ya cukup pengalaman. pengalaman. Paling tidak dulu pernah belajar rupiah gitu ya. Aman ya di bidang ini dulu saat Oh, pernah nah ikut lomba. ya dari sekolah itu dari sekolah-sekolah itu gabungan ya dengan sekolah sama beberapa balen itu ya berkaitan dengan eh, hidroponik juga. Itu dari saya pribadi itu kekuatannya. Kemudian ya ya senang juga sih saya coba hal yang yang lama tapi eh, baru dalam Baru artian dan lama. lemah itu ya senang saya memang ini salah satu motivasi saya biar tidak lupa itu loh Pak. Di rumah itu Gitu nggak bisa ya. ngapa-ngapain. Kalau ini mumpung ada kesempatan buat program, melibatkan anak-anak, dan apa ya, ya ono koncone lah. Mungkin ada temennya untuk karena om di rumah itu nggak ada teman kekuatannya ya itu Pak. Itu ya dari Selain anak-anak dirinya. saya sendiri juga sebenarnya eh, komitmen atau apa ya semangat ini sampai keluar Semangat ya. uang pribadi dan seterusnya itu wah itu bentuk semangat saya ini Ya, ya. Oke, Pak. itu Jadi jenengan mm, sudah bisa melihat kekuatan jenengan baik dari diri jenengan sendiri maupun dari kekuatan dari siswa dari jenengan saya lihat tadi semangatnya malah pakai uang pribadi segala terus dari siswa itu antusiasmenya juga sudah baik jenengan sudah
tahu hambatannya, mungkin hambatan dari yang ditemui lah, kira-kira dari hambatan yang jenengan sampaikan tadi untuk solusinya, alternatifnya, kira-kira apa ya jenengan bisa? Oh begini, kira-kira saya coba begini, monggo bisa jenengan coba untuk sampaikan untuk solusi hambatan yang tadi jenengan. Duh. Halo Pak Fajar, kau di mana? Oke. Oke, kita lanjutkan nih Pak Fajar. Nanti kita gabung lagi video di gabung jadi satu nanti nggih. Ya. Oke, nggih. Tadi sampai pada apa itu hambatan dan kekuatan yang sudah jenengan sampaikan. Nah, sekarang untuk dari saya itu kira-kira dari hambatan yang bisa menghalangi panjenengan untuk mencapai tujuan itu alternatif solusi yang bisa jenengan tempuh itu apa ya untuk alternatif solusinya kira-kira melihat kekuatannya jenengan, kekuatannya dari siswa, terus hambatan yang sudah jenengan sampaikan tadi untuk solusinya apa nggih kira-kira yang bisa jenengan. Ini Pak, kalau solusi itu ya selama ini biasanya kalau dulu saya buat program ekstra itu selalu ini apa namanya mengajukan membuat blueprintnya proposal programnya itu jelas ya. Mulai dari apa materi latar belakang kemudian tujuan terus materinya yang di silabusnya lah gampang silabusnya program itu apa saja kemudian target atau goalnya akhirnya itu harapannya 1 tahun ke depan itu apa saja. Nah itu memang belum saya buat karena tadi ya
ini dadak mumpung ada kesempatan dari keseswaan buat program baru ya saya ngajukan gitu kan. Gitu. Kemudian Oke. ini apa namanya saya belum ya karena dadak itu akhirnya komunikasi dengan pihak sarana itu belum maksimal. Jadi baru di keseswaan menyetujui tapi di bidang sarana prasarana itu belum tercover kira-kira butuh apa dan seterusnya itu belum ya itu yang konsepnya itu yang apa namanya selama ini belum saya lakukan ya sehingga ya menurut saya ini berarti saya mau tidak mau harus buat rancangan proposal ya program ini program kerja kegiatan ini mulai dari latar belakang silabus kemudian sampai hasil akhir tujuannya dari program ini kemudian kedua tentunya komunikasi dengan bidang sarana prasarana ya bisa secara langsung ini dengan kesiswaan juga sebagai jembatan utamanya yang mensupport saya minta apa dan seterusnya itu belum sehingga hanya tadi ya bilang dia hambatan tadi baru kalau tempat ada ya tempat untuk fasilitasnya itu belum ada jadi mungkin saya harus konsultasi komunikasi dengan bidang sarana prasarana kemudian yang ketiga tentunya juga ini memahamkan siswa kembali ya yang ikut itu untuk blueprint ke depannya itu kemarin itu ya karena belum ada program dalam bentuk real proposal program kerja itu atau program kerja yang saya bukukan itu ya kemarin hanya sekedar ngomong-ngomong biasa saja dan nanti perlu program itu mau tidak mau saya florkan lagi kepada peserta yang ikut ekstra ini. Nah, mungkin tiga itu Pak yang penting ya, yang rencana untuk mencapai tujuannya jenengan gitu ya mensukseskan programnya itu ya strateginya juga yang digunakan. Oke. Selanjutnya yang dari saya ingin saya tahu mungkin bisa jenengan sampaikan juga jadi kan jenengan untuk merencanakan membuat sebuah programnya karena program itu kan seperti jalurnya kita supaya tidak melenceng dari tujuan yang ingin jenengan capai nggih. Nah, untuk menyelesaikan program itu kira-kira jenengan butuh waktu berapa lama? 2 minggu Pak, 2 minggu. 2 minggu nggih. Nah, 2 minggu itu saya bagi seminggu untuk buat rancangan program secara tertulis ya di program kerja itu yang matang, yang baik, kemudian nanti saya ajukan ke siswaan, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, sehingga di situ nanti saya punya kekuatan lebih ya untuk komunikasi ke tahap selanjutnya yaitu sarana prasarana yang berkaitan dengan apa saja yang saya butuhkan untuk agenda kegiatan ini ya di sarana melalui pijakan program kerja tadi yang sudah difinalisasi atau apa ya istilahnya diresmikan lah ditandatangani oleh kepala sekolah dan siswaan sebagai yang membawai ekstra gitu. Sehingga nanti harapannya dari sarana bisa memfasilitasi itu biasanya kalau di saya itu di sekolah itu diminta lagi buat proposal lagi kebutuhannya apa dan nanti sarana penuh ya, jadi kurang lebih nanti seminggu untuk program kegiatan itu yang kedua seminggu untuk komunikasi dengan sarana prasarana plus ya floor program lagi ke anak-anak biar lebih gayeng gitu anak-anak lebih fokus lagi untuk programnya untuk ikut komitmen mensukseskan program ini. Kira-kira itu Pak 2 minggu untuk 3 kegiatan tadi. 2 minggu ya cukup misalnya Pak. 2 minggu. Saya harapkan waktu 2 minggu ini bisa jenengan pergunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin, mulai dari menyusun programnya, berkoordinasi dengan bagian kesiswaan. Itu nggih Pak Wajar nggih? Ya, insya Allah Pak, insya Allah.
Terus dalam melaksanakan program ini mulai dari menyusun, melaksanakan dan kegiatan dengan siswa itu mungkin siapa saja yang bisa diajak dengan berkolaborasi mensukseskan programnya ini bekerja sama dengan Ya, pihak. Nggih. kalau kerjasama tentunya pertama dengan eh, siswaan selaku induk yang membawai ya untuk Nggih. kemudian nanti tentunya ya dengan kepala sekolah untuk program Nggih. finalisasi programnya dan pengesahannya. Dan Nggih. kemudian untuk kebutuhan sarananya tentunya ya tadi melibatkan waka bidang sarana. Sarana. Anak buahnya tentunya nanti disitu breakdown dari wakanya. Kemudian anak-anak juga komitmennya mau tidak mau harus lebih baik lagi. Dan mungkin ini saya rencananya pengen melibatkan praktisi lah nanti walaupun tidak secara langsung kalau saya lihat di Bojonegoro itu belum ada kelihatan hidroponik Iya, yang mantap. benar-benar kelola dengan baik gitu. Ya itu belum ada. Dan nanti mungkin bisa dengan beberapa di internet itu banyak itu farm-farm atau pertanian hidroponik yang bisa dihubungi paling enggak bisa secara online ataupun apa memberi advice masukan gitu. Ya, ada praktisi yang bisa langsung saya ajak ngomong lah seperti itu. Itu pihak-pihak yang ingin saya libatkan. Alhamdulillah Pak Fajar sudah secara jelas menggambarkan tadi yang pertama itu tadi mulai dari permasalahannya, terus kekuatannya, terus hambatannya, faktor-faktor pendukungnya, solusinya, rencana-rencana aksi yang ingin jenengan lakukan, terus jangka waktu komplit jenengan itu sudah jenengan sampaikan. Terus setelah pertemuan ini kira-kira adakah rencana tindak lanjut dari Pak Fajar dengan ya nanti Pak kita paling enggak saya butuh temu lagi yang ngobrol lagi seperti ini ya untuk pertama tentunya evaluasi ya pertama evaluasi dari rencana aksi kita itu sudah terlaksana belum nanti indikator-indikatornya coba panjenengan apa namanya bantu saya untuk melihat bagaimana pencapaian ya nanti butuh konsistensi saja dari pelaksanaan itu tidak lanjutnya ya bagaimana kalau sudah berjalan itu nanti ya aktifkan siswa tentunya yang ikut itu semakin baik atau tidak kemudian mulai ada program itu berjalannya sesuai dengan program kerjanya atau tidak itu ya mungkin nanti lebih ke evaluasi saja Pak untuk RTL-nya itu. Alhamdulillah senang sekali punya bekerja sama dengan Pak Fajar untuk kemajuan dunia pendidikan, terutama kegiatan-kegiatan yang berbasis proyek dan kerja. Nah, ini kan tentu menjadi sesuatu pekerjaan saya yakin dengan kemampuan Pak Fajar, tekad yang kuat, motivasi dari diri, tentu siswa pasti akan merasa senang melakukan kegiatan yang berbasis aktivitas. Saya sebagai rekan jenengan tentu akan memfasilitasi segala yang jenengan butuhkan. Nanti juga akan saya koordinasikan dengan bagian kesiswaan. Rekan-rekan guru yang lain juga sama, kalau ada program-program yang ingin dilaksanakan, nanti kita akan rapat besar, tiap guru pasti punya ide program yang ingin disampaikan, hambatan yang mungkin ditemui, kita cari jalan solusinya bersama-sama. Saya ya Pak, terima kasih Pak untuk obrolan yang paling tidak memberikan saya tahu nih potensi yang ternyata sebenarnya sudah ada kalau mau menggali gitu Pak. Tapi memang beda kalau kita bisa berbicara langsung gitu ya, lebih enak keluarnya gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih Mas Fajar. Cukup. Ya, mungkin ada yang ingin ditambahi?
Insyaallah cukup Pak, sudah cukup Cukup. gambaran yang bisa saya Oke. lakukan untuk perbaikan Semoga program ini. Oke, semoga sukses dengan program panjenengan. Amin, amin, amin. Oke, assalamualaikum. Mimpi adalah kunci untuk kita